Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Apriani, NIM 1924044. Saya dari program studi akuntansi semester 5, di mana video ini ditujukan untuk pemenuhan ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu ada bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami dan penghayatan pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh. Nah, pendapat saya, pentingnya mahasiswa memahami nilai-nilai Pancasila adalah supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu dapat menerapkan sila-sila yang ada di Pancasila, baik dari sila pertama sampai ke sila kelima. Nah, untuk keterkaitannya dengan program studi yang sedang ditempuh, yaitu akuntansi, di mana ada salah satu tugas akuntan, yaitu menerbitkan laporan keuangan, yang mana laporan keuangan tersebut itu ditujukan untuk membantu atau mempermudah pengambilan keputusan di bagian-bagian yang terlibat. Nah, untuk menerbitkan laporan keuangan, akuntan ini dituntut untuk bersifat jujur, yang mana juga mengarah kepada sila pertama. Selanjutnya, ada juga pada skala makro, ini akuntansi juga membantu pengambilan keputusan yang dikhususkan untuk kebijakan-kebijakan sosial, di mana alokasi anggaran-anggaran tersebut itu menunjang kesejahteraan masyarakat, yang mana juga terdapat dalam penerapan sila keempat dalam Pancasila. Yang kemudian pelaksanaan dari kebijakan sosial tersebut itu untuk mewujudkan kesejahteraan publik secara merata dan tidak timpang tindih antara daerah satu dengan lainnya. Lanjut, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana konsep historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila yaitu ada terminologi Pancasila yang dilihat dari riwayat dari proses perumusan hingga sampai Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, yang mana sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi sumber sosiologi Pancasila, yaitu suatu hal yang berangkat pada kehidupan sosial masyarakat. Contohnya adalah nilai-nilai ketuhanan yang bisa dijadikan acuan tentang norma dan etika dalam bersosialisasi. Selain itu, juga ada nilai kemanusiaan, yaitu bersumber pada hukum Tuhan, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita bangsa itu harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan serta demokrasi permusyawaratan memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya ada sumber politis Pancasila, yaitu dari untuk yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau warga negara, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila. Ada 3 hal yang dilakukan untuk membangun manusia untuk menyiapkan kesiapan di era globalisasi, yaitu ada 3 hal yang dilakukan untuk pembangunan Ada 3 hal yang dilakukan untuk membangun manusia untuk menyiapkan kesiapan di era globalisasi. Yang pertama itu ada artikulasi karakter bangsa, yaitu mengacu pada tingkat peningkatan pengetahuan dari bangsa tersebut untuk terus melakukan pembelajaran agar semakin meningkat daya saing di era globalisasi. Yang kedua ada pembinaan karakter bangsa yang akan diarahkan agar kapasitas pengetahuan yang terbangun dapat meningkatkan daya saing suatu bangsa
Dengan kondisi daya saing tersebut akan memungkinkan adanya kemajuan kolektif bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu pemaknaan dari karakter positif bangsa Indonesia yang harus terus menciptakan dan mencapai kesejahteraan pada poin pertama dan kedua tadi. Selanjutnya yaitu ada bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara artinya Pancasila itu dijadikan suatu pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, nilai-nilai yang terkandung tadi dalam kelima asas Pancasila bisa menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, ataupun dalam bekerja sama di sosial masyarakat. Nah, selanjutnya ada bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Mengapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Nah, di sini itu dikemukakan oleh Teguh Prasetyo dan Ari Purnomosidi dalam membangun hukum berdasarkan Pancasila. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama ada sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang kedua ada sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Nah, sehingga akan mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Yang selanjutnya ada sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara ini digunakan untuk mengatur semua tatanan kehidupan bangsa dan negara. Artinya, segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia itu harus berlandaskan dengan Pancasila. Selain itu, artinya juga seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan oleh Pancasila. Nah, ada 5 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sumber segala sumber hukum, yaitu sumber tertib hukum Indonesia, sehingga Pancasila tadi itu adalah asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. Yang kedua ada suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat ada norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggaraan negara lain memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Yang kelima yaitu adanya sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara, serta pelaksanaan pemerintahan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja poin yang bisa saya jelaskan di video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.